Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3A, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Rian. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi tematik, yaitu subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, dalam kali ini kita akan belajar bagian matematika, yaitu tentang pembagian bilangan. Oke, sudah siap? Baik, silahkan disiapkan untuk alat tulisnya dan bukunya. Oke, mari simak video penjelasan dari Pak Rian. Baik, yang pertama, pembagian itu sebagai kebalikan dari perkalian. Jadi kalau kemarin adik-adik sudah belajar tentang perkalian, maka kalau pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Nah, Pak Rian punya contoh 2 dikali 4 itu kan sama dengan hasilnya berapa? 8. Berarti 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Atau 8 dibagi 4 itu hasilnya berapa? 2. Nah, pembagian juga dapat disebut dengan pengurangan berulang. Kalau kemarin perkalian bisa disebut dengan penjumlahan berulang, kalau pembagian itu bisa disebut dengan pengurangan berulang. Nah, contohnya tadi 8 dibagi 2 berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0 sampai hasilnya 0. Nah, setelah kita menemukan hasilnya 0, kita lihat pengurangan tadi sampai berapa kali ya. Jadi 8 dibagi 2 itu kalau kita kurangkan sampai menghasilkan 0, maka kita mengurangkan selama 4 kali, sehingga 8 dibagi 2 itu sama saja hasilnya 4. Nggih, seperti itu nggih. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Nah, sebagai contoh Pak Rian punya cerita ya, soal cerita di sini. Oke, Wayan membeli 48 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Tiap kantong berisi 8 jeruk. Ahmad membeli 78 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke kantong plastik. Tiap kantong berisi 6 jeruk. Nah, berarti dari cerita di atas kira-kira berapa ya banyak kantong plastik yang diperlukan Wayan. Kemudian selanjutnya berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Ahmad, dan bagaimana cara kita untuk menghitungnya ya. Nah, dari cerita di atas kita bisa menggunakan penyelesaian masalahnya dengan cara pembagian ya. Oke, nah pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, jika angka puluhannya lebih kecil daripada angka pembagi, maka gunakan cara pengurangan berulang ya. Tetapi jika angka puluhannya sama dengan atau lebih besar daripada angka pembagi, maka kita menggunakan cara bersusun. Oke, coba kita ilustrasikan ya, atau kita menyelesaikan pembagian dengan cara bersusun. Oke, ini ada keluarga Ahmad sedang panen buah mangga. Ahmad akan membagi 144 buah mangga kepada teman-temannya. Jika tiap orang memperoleh 6 buah mangga, berapa teman Ahmad yang memperoleh buah mangga? Nah, jadi banyak teman Ahmad yang memperoleh buah mangga adalah 144 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 6. Nah, untuk menyelesaikan pembagian tersebut, kita menggunakan cara bersusun, yaitu kita kalau nama lainnya itu dengan cara porogapit. Nah ya, seperti itu nggih. Jadi 144 dibagi 6. Caranya yang pertama kita bagi terlebih dahulu dari depan ya, angkanya ya. 1 dibagi 6
Nah, karena tidak bisa berarti kita ngambil belakangnya. Berarti ditambah angka 4-nya ya, berarti menjadi berapa? 14. Oke, 14 dibagi 6 itu kira-kira dapat berapa ya? Dapat 2, maka kita tuliskan 2 di atas ya. Ya, tetapi masih ada sisa 2. Oke, kita tuliskan 2. Kemudian kita balik 2 dikali 6. Nah, 2 dikali 6 itu hasilnya berapa? 2 dikali 6 hasilnya 12. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita kurangkan tadi 14 kemudian dikurangi dengan 12. Maka tinggal berapa? Tinggal 2. Oke. Selanjutnya masih ada sisa satu angka yang paling belakang yaitu angka 4. Kita turunkan ke bawah, ditulis di bawah menjadi berapa? 24. Oke, sekarang 24 dibagi 6 sama dengan berapa ya? 24 dibagi 6 itu hasilnya 4. Oke. Nah, 4 dikali 6 itu hasilnya 24. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah tinggal dikurangi. 24 dikurangi 24 hasilnya 0, karena sudah, kalau dikurangkan hasilnya 0 maka sudah selesai, tidak usah dibagi lagi ya. Jadi 144 dibagi 6 itu hasilnya 24. Nah, jadi banyak teman Ahmad yang memperoleh buah mangga tadi ada berapa? Ada 24 orang ya, seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya ada contoh lagi ya, ini ya. Seorang pedagang buah memiliki 354 jambu biji. Pedagang itu ingin membagi jambu bijinya menjadi 6 kantong plastik. Berapa banyak jambu biji yang ada di dalam tiap kantong? Nah, cara menjawabnya kita dengan cara pembagian ya. Tadi ada memiliki berapa pedagang buahnya? 354, kemudian ingin membaginya menjadi 6 kantong plastik, berarti 354 dibagi dengan 6. Oke, kita pakai cara porogapit ya, atau bersusun ya. Oke, sekarang langkah pertama kita ambil satu angka paling depan yaitu angka 3 dibagi 6. Oh, tidak bisa, berarti kita tambah satu angka di belakangnya menjadi berapa? 35. Oke ya, 35 dibagi 6. 35 dibagi 6 itu hasilnya 5, tetapi sisa 5 ya. Oke, karena 5 dikali 6 itu hasilnya berapa? 30. Nah, selanjutnya kita kurangkan 35 dikurangi 30 hasilnya berapa? 35 dikurangi 30 itu 5. Oke, sudah. Terus masih ada sisa satu angka paling belakang, kita turunkan. Angka 4-nya kita turunkan, berarti menjadi 54 ya. 54 dibagi 6 hasilnya berapa? Oh, 54 dibagi 6 itu hasilnya 9. Nah, selanjutnya 9 dikali 6 berapa? 9 kali 6 54. Baik, berarti 54 dikurang 54 itu sudah hasilnya 0 ya. Nah, karena sudah hasilnya 0 berarti sudah terakhir, tidak bisa dibagi lagi. Berarti 354 dibagi 6 itu hasilnya 59. Nah, jadi tiap kantong berisi jambu biji sebanyak berapa? 59 buah ya. Oke, seperti itu. Oke, kita latihan lagi ya biar tambah terbiasa dan lebih bisa lagi. Oke. Nih Pak Rian punya soal lagi. Seorang ayah memiliki 90 buah buku tulis. Orang tua tersebut ingin membagi buku tulis kepada kelima anaknya. Setiap anak akan memperoleh bagian dengan jumlah yang sama. Berapa banyak buku tulis yang akan diterima tiap anak? Nah, cara menjawab soal di atas bagaimana? Cerita di atas merupakan cerita tentang pembagian ya. Nah, tadi ayah memiliki 90 buah buku tulis. Kemudian ingin membagi buku tulis kepada kelima anaknya. Berarti 90 dibagi berapa? 5. Oke, kita menggunakan cara bersusun ya, atau porogapit. 90 dibagi 5 berarti langkah pertama adalah 9 dulu yang paling depan.
9 dibagi 5 itu dapat berapa? 9 dibagi 5 itu hasilnya 1, sisa 4. Maka kita tulis 1 ya. Oke, 1 dikali 5 hasilnya 5. Oke, terus kita kurangkan 9 dikurangi 5 itu hasilnya 4. Nah, tetapi masih ada satu angka yang paling belakang, sisa angka 0. Oke, angka 0-nya kita turunkan. Angka 0-nya kita turunkan berarti menjadi 40. 40 dibagi 5 hasilnya berapa? Hasilnya 8. Oke, kita tuliskan 8. Kemudian 8 dikali 5. 8 dikali 5 hasilnya berapa? 40. Nah, karena sudah sama kita kurangkan. 40 dikurangi 40 hasilnya 0. Karena sudah 0 berarti sudah selesai ya. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti 90 dibagi 5 hasilnya 18. Oke. Nah, jadi tiap anak akan mendapatkan buku tulis sebanyak berapa? 18 buah. Nah, seperti itu nggih. Baik, untuk hari ini pembelajaran matematika tentang pembagian cukup sampai di sini. Selanjutnya silakan anak-anak nanti bisa latihan soal mengerjakan soal yang sudah ada di lampiran nggih. Nah, baik, terima kasih. Cukup sekian dari Pak Rian untuk hari ini. Kita lanjutkan di lain waktu ya. Dari Pak Rian cukup sekian, kurang